Kalau mancing pakai sistem ini, lampunya nggak pernah diam nih. Ganas tarikannya kan. Cepat guys. Ini bagian perutnya kena. Dua sekali lengket. Sirip atasnya kena. Gacor pancing gini nih guys. Berapa mata pancing yang lengket di tubuh ikannya guys. Bagian insangnya. Langsung nggak berkutik ikannya. Mancing ini nggak perlu pakai umpan guys. Ini buah sawit ini untuk mancing ikannya datang aja. Jadi bukan hanya spot siam tapi ikan biawan juga kita berhasil angkat ya. Dari bawah dagunya lengket, bagian dadanya kena. Makin kusut, mata pancingnya justru makin bagus. Halo guys, kita sekarang mancing ikan sepat siam lagi ya. Tapi kali ini berbeda seperti biasanya. Dan kita tidak pakai umpan kroto, umpan lumut atau daging ayam. Tapi hanya pakai ini, irisan buah sawit ini aja. Kini kita mancingnya dengan cara memasang banyak mata kailnya guys. Lumayan seru juga mancingnya kalau ini berhasil ya, sebab sepertinya kita nggak perlu repot-repot lagi masang umpan apa segala macamnya. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin mencoba rangkaian pancing ini sambil mancing, nanti kita akan uraikan satu persatu bagaimana tekniknya ya. Sistemnya sebenarnya bukan mancing ini ya, ini kita mau nyantet ikan kayaknya, sebab yang kemungkinan dapat ikannya adalah yang mata pancing yang tidak ada umpannya ini. Coba kita langsung praktekkan guys, mudah-mudahan ini ampuh ya mata pancingnya. Guys, coba kita lihat ya, ini bagian apa nih yang kena. Ada berapa mata pancing yang lengket di tubuh ikannya guys. Ini dia. Efektif juga pancing begini, kita nggak perlu pakai umpan lagi. Ini sawit, ini bagian atas, ini bagian bawah. Nah, yang kita ambil adalah bagian bawahnya. Bagian atas ini lembut, bagian bawahnya lebih keras ya. Nah, udah cukup sebanyak ini kita ambil. Kemudian ini kita tinggal bagi dua aja dan dipotong ya. Potong aja sekitar seperempat atau hampir setengahnya. Nah, ini terus kita tekan. Nih, ditekan begini supaya minyaknya keluar. Nah, bagian ini kita tidak ditekan ya. Kalau ditekan sebab sini kita mau cantolkan mata pancingnya di sini. Nah, pada salah satu mata pancingnya yang paling atas ini kita cantolkan bagian yang hitam ya, yang atasnya, sebab kalau bagian bawahnya tadi itu agak lembut, biasanya beberapa kali disentak
karena daging buah sawitnya lembut itu lepas. Tapi kalau bagian atas ini kan agak keras, makanya kalau disentak kecil kemungkinan akan lepas. Dan untuk satu rangkaian mata pancing ini kita bisa kasih 2 aja, kita gantungkan 2 aja buah sawitnya. Ini kita masang. Udah siap. Sistem kerjanya begini, kita kasih buah sawit di sini. Perkirakan ikan spasiamnya suka mau makan buah sawit ini, dan begitu lagi asik dan pelampungnya bergerak, kita langsung sentak ke atas. Kemungkinan salah satu dari mata pancing ini yang nanti akan lengket ke badan ikannya. Strike guys. Strike. Ini lumayan nih ukurannya. 2 sekali lengket. Nah, bisa lepas kok udah kayak gini nih. Setelah beberapa saat kita pakai begini kondisinya kusut, dan kita juga harus bersihkan dulu ya. Kusut, gumpal. Kalau begini biasanya matanya udah ngumpul di satu, saling berkaitan, kita harus pisahkan dulu. Waduh, masih anaknya dapat guys. Udah mulai ikan tembakang dapat. Udah mulai dapat anak ikan tembakang kita. Nih, ikan tembakang udah mulai anaknya keluar. Mudah-mudahan induknya nanti dapat. Ini yang pertama nih, ikan tembakang kita. Dari bawah dagunya lengketnya guys. Kita bisa pakai pelampungnya agak besar dikit ya, Bapak. Kalau pakai pelampung yang kecil itu kemungkinan akan tenggelam. Oke, kita lanjut mancing ya. Dapat lagi guys. Malah punggungnya kena. Gacor pancing gini nih guys. Tapi kita untuk buka kalau begini ya, kita juga harus hati-hati, sebab bisa-bisa pas ikan yang kelepar mata pancingnya nyangkut di tangan. Hati-hati juga ya. Kemudian jarak antara rangkaian pancing dengan pelampung ini sekitar 25 cm. Langsung hilang aja pelampungnya. Sebesar itu pelampungnya bisa hilang. Biasanya gitu-gitu ikan biawan guys. Ikan biawan ini memang ganas tariknya. Ini ikan biawan nih. Coba kita lihat apa ikannya. Ikan biawan. Mantap. Bagian dadanya kena. Nah, ada juga kawan-kawan yang bilang semakin kusut mata pancingnya justru atau makin bagus untuk meranjau ikannya.
Dapat guys, trek lagi guys. Coba kita perhatikan ini bagian apanya yang kena. Pasti arah mata pancing dari luar ke dalam bagian mulutnya ya. Kalau kita biasa mancing, biasa ada arah mata pancing dari dalam ke luar. Ini kebalikannya, dari luar ke dalam. Tidak masalah, yang penting strike guys. Nih. Walaupun udah begini ya, begini kusutnya, itu tidak terlalu susah untuk mengurainya. Sebentar aja dia bisa lepas. Pasrah ikannya. Ini kita bukan mancing guys, tapi nyantet ikan. Nggak perlu umpan. Mancingnya kita nggak perlu umpan nih. Taruh aja ini potongan buah sawit ini di salah satu mata pancingnya. Ikannya asik memang di situ, tapi yang nanya bukan yang ada sawitnya. Ini meranjau ikan namanya. Kalau mancing pakai sistem ini, pelampungnya nggak pernah diam nih, bergerak terus, karena ikan besar kecil semua ngerogoti buah sawit yang ada di bawah pelampung ini. Cuman kita nyentaknya kalau pelampungnya udah tenggelam aja. Udah tenggelam begitu baru kita sentak. Kemungkinan ini ikan-ikan spat tompel itu juga ikut, atau anak-anak ikan spat siam juga ikut. Buktinya tadi beberapa kali kita dapat ikan kayak ikan kecil itu. Tapi lumayan seru juga mancing sistem gini guys, karena kita nggak terlalu repot ngurusin umpannya. Buah sawit yang kita gantung di mata pancing itu tahan hampir berapa jam gitu ya. Kita nggak perlu ganti-ganti umpan, kecuali kita udah yakin kalau umpannya udah mulai berkurang aroma ya, baru kita ganti. Sebab lama-lama buah sawit ini di dalam air itu juga bisa mengakibatkan kurangnya aroma atau berkurangnya minyak yang ada di buah sawit itu. Ikan tertarik mau memakan buah sawit ini karena juga di sana ada kandungan minyaknya ya. Makanya pas kita memasang umpan itu harusnya agak sedikit ditekan buah sawitnya supaya bagian minyak yang ada di daging sawit itu bisa keluar, dan itu menarik ikan. Nah, ini deh, dapat trek kita guys. Kita melihat lumayan. Nah, lihat kan, ini pasti di bagian luarnya kena ya. Nah, gini lagi setelah kita strike tadi kan, gulung di sini, diurai lagi. Biasanya ada mata pancing ini, walaupun kusut begini itu tidak terlalu susah ya untuk mengurainya, karena
senar yang kita gunakan ukurannya lumayan kasar, tidak halus. Nah begini aja, tinggal dilepas-lepaskan aja. Mata kailnya saling berkaitan, kita tinggal urai satu persatu. Ayo jangan lama-lama, makan langsung. Kita harapkan ikan babon-babonnya pakai ini nih. Itu jarak dari pelampung ke bawahnya sekitar setengah meter posisi umpannya ya. Di atas itu banyak ikan yang kecil-kecilnya. Kita coba turunkan ke bawah, mudah-mudahan induknya mau selera. Kita pastikan pelampungnya udah sempat tenggelam baru kita tarik ya guys. Kalau hanya sedikit begitu aja, itu biasanya ikan-ikan kecil aja. Memang kalau kita pakai umpan buah sawit ini, pelampungnya nggak akan pernah diam ini. Ada banyak ikan yang merubuti buah sawit di bawah ini. Tapi kita mau pastikan ikannya betul-betul lengket dulu baru kita sentak ya. Untuk satu rangkaian ini kita menghabiskan satu bungkus mata kail guys. Mata kailnya nomor 5. Merek Daichi warna putih. Teknik pemakaiannya kita bagi pada 2 kelompok. Satu kelompok tuh di bagian bawah sekitar 5-6. Kemudian pada tingkat keduanya kita susun 5 lagi, dan pada bagian atasnya sekitar 3-4 biji gitu. Sedangkan pemakaian senarnya itu kita gunakan nomor 10 LBS ya. Dan jarak antara batangan rangkaian mata pancing dengan masing-masingnya itu tidak selalu sama. Ada yang pendek, ada yang panjang, jadi kita sengaja bikin variasi supaya seluruh bagian batangan itu bisa dipenuhi, dikelilingi oleh mata pancing. Dan untuk mengikatkan mata pancing ke batangan ini, itu sebenarnya kita harus pasang dulu seluruh senarnya ke batangan dengan jarak sekitar 15 cm. Begitu sudah terpasang sesuai dengan tingkatannya, kita terakhir baru kita pasang mata kailnya, kita ikatkan mata kailnya. Tapi untuk memasang ini juga harus hati-hati ya, kadang-kadang mata pancing yang baru kita ikatkan tersebut tajamnya lumayan juga, dan bisa kayak gurita guys, begitu lengket satu aja di kulit kita, biasanya yang lain juga bisa ikut mengenai kulit kita juga, sebab begitu kaget atau refleks tangan terkena tusukan biasanya akan ada gerakan, dan ini membuat mata kail lainnya ikut menempel atau menghujam ke kulit. Jadi perlu ekstra waspada juga ya untuk memasangkan mata kailnya. Salah-salah bukan ikan yang kena, tapi kulit kita dulu yang. Untuk ukuran mata kail nomor 5, kalau masuk ke dalam kulit agak susah juga mencabutnya. Biasanya kita kalau terapi untuk membuka mata kail yang masuk ke dalam kulit, biasanya kita siapkan tang dulu. Jadi setelah mata kailnya masuk, kita teruskan sampai ujungnya keluar, dan bagian pangkal atau tempat mengikat senar itu dipotong dengan tang. Jadi kita tinggal loskan aja. Jadi ditarik bablas begitu aja. Strike guys. Strike guys. Ini kayak ikan biawan ya, atau spot siam. Ini dia. Jadi bukan hanya spot siam, tapi ikan biawan juga kita berhasil angkat ya. Mantap ini rangkaian mata pancingnya, boleh dicoba ya.
Udah tenggelam pelampungnya, nggak dapat. Baru makanya guys, dapat juga strike kita. Karena ya kalau udah kena pancing ombyo ini udah pasrah aja. Ya, ini bagian perutnya kena. Mancing ini nggak perlu pakai umpan guys, ini buah sawit ini untuk mancing ikannya datang aja. Sebenarnya yang kena nanti adalah mata pancing yang lainnya. Jadi ya, spot siam kita. Dapat guys. Langsung nggak berkutik ikannya. Coba kita lihat ini bagian apa yang kena. Bagian insangnya. Ini dia. Ukuran belum, ukuran sudah lumayan mantap. Memang spot ini ikannya melimpah ruah guys, mantap jiwa. Kalau ikan banyak kayak gini rasanya seperti mancing di kolam aja.
Ikan sepat siam semua di sini. Saya nggak ada ikan tembakang ya. Sepat guys. Ekornya kena. Joran bengkok. Dapat. Ini kalau dipaksa bisa. Ini ya. Sirip atasnya kena. Ini pakai joran, pakai rangkaian mata pancing begini. Lumayan guys, nggak repot kita masang-masang umpannya.